Akhirnya Nafisa sudah sampai di rumah dan Adnan sudah menunggu Nafisa dengan duduk di kursi yang ada di teras rumah. Nafisa turun dari dalam mobil dan melangkahkan kakinya menuju teras rumah, menghampiri Adnan yang sudah berdiri dari duduknya. Assalamualaikum. Salam Nafisa dan mengambil tangan kanan Adnan buat salim. Waalaikumsalam. Jawab salam dari Adnan dengan nada bicara yang dingin. Kamu sudah berani bohong sama suami? Tanya Adnan. Tadi Syifa datang ke sini dan mau ketemu sama kamu. Katanya kamu tidak ada di butik ataupun kantor. Beritahu Adnan dan akhirnya Nafisa tahu kenapa Adnan bisa mengetahui kalau dia bohong. Maaf mas, aku hanya ingin ketemu sama Mbak Tari. Dan aku terpaksa bohong sama mas karena mas pasti tidak akan mengizinkan aku ketemu sama Mbak Tari kalau aku bilang jujur ke mas. Kata Nafisa dan mengambil kembali tangan kanan Adnan. Maafin aku ya mas, jangan marah-marah sama aku. Pinta Nafisa dan mencium punggung tangan Adnan sebanyak 3 kali. Ngapain kamu ketemu sama Tari? Apa kamu membujuk dia untuk kembali ke rumah ini? Mas tidak mau itu, tanya Adnan. Sebenarnya sih iya, tapi Mbak Tari nggak mau kembali lagi. Jawab Nafisa dengan jujur. Mas, tolong cabut berkas perceraian Mas dengan Mbak Tari dari pengadilan agama. Dan Mas maafkan Mbak Tari. Mbak Tari sudah menyesali perbuatannya. Pinta Nafisa dengan menatap mata Adnan. Tidak bisa, keputusan Mas sudah bulat. Mas akan memaafkannya. Tapi kalau untuk kembali bersatu lagi Mas tidak mau. Tolak Adnan. Mas sadar kalau Mas tidak sanggup punya istri 2. 1 istri saja Mas belum bisa membimbingnya dengan baik, kata Adnan. Tapi Mas, belum selesai Nafisa berkata sudah dipotong oleh Adnan. Sudah Nafisa, jangan membahas itu lagi. Sebanyak apapun kamu membujuk Mas, keputusan Mas tetap sama. Dan mungkin dengan begini Lestari bisa mengejar karirnya menjadi model terkenal. Kata Adnan dengan menarik pelan tangannya yang dipegang oleh Nafisa. Sekarang masuk ke dalam. Perintah Adnan dan melangkahkan kakinya lebih dulu meninggalkan Nafisa. Nafisa terdiam. Sekarang semua sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Adnan dan Lestari menolak untuk kembali bersama. Dan bagaimanapun Nafisa berjuang untuk menyatukan kedua orang itu tidak akan pernah bisa. Karena keduanya sudah terang-terangan menolak. Nafisa menghela nafas beratnya dan setelah itu melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah menyusul Adnan. Hari ini adalah hari di mana sidang perceraian akan dilaksanakan setelah menunggu selama 2 bulan, dan Adnan mengajak Nafisa untuk menemaninya. Sebenarnya Nafisa sangat malas buat ikut, apalagi harus menyaksikan perceraian itu. Tapi mau bagaimana lagi kalau Adnan yang mengajak, maka Nafisa tidak bisa menolak. Nanti aku nunggu di mobil aja, kata Nafisa saat mereka sedang di perjalanan menuju pengadilan agama. Kamu temani Mas masuk, kata Adnan. Aku gak mau, pokoknya aku nunggu di mobil saja, tolak Nafisa dengan keras. Depan ruangan, kata Adnan yang masih tidak mau ngalah. Mobil, kata Nafisa. Depan ruangan, tidak ada penolakan apapun, kata Adnan dengan tegas. Nyebelin, kata Nafisa merajuk karena kalah debat dengan Adnan dan memalingkan wajahnya dari Adnan. Lihat sayang, bunda kamu suka merajuk, kata Adnan mengadu kepada calon anak mereka dan mengusap perut Nafisa. Jangan dengarkan ayah kamu, kata Nafisa dan menyingkirkan tangan Adnan dari perutnya. Adnan hanya bisa bersabar menghadapi Nafisa yang sedang kesal dengannya karena memaksa Nafisa buat ikut. Padahal dari jauh hari, Nafisa sudah bilang sama Adnan kalau dia tidak mau ikut ke pengadilan. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, akhirnya mereka sampai juga di pengadilan agama di mana sidang perceraian Adnan dan Lestari akan dilaksanakan. Nafisa menatap lurus ke depan tanpa ada niatan melepas sabuk pengamannya dan turun dari dalam mobil. Ayo turun, kata Adnan dan melepaskan sabuk pengaman yang Nafisa gunakan. Nafisa mengambil tas selempangnya dan turun dari dalam mobil meninggalkan Adnan. Nafisa menutup pintu mobil dengan membantingnya untuk meluapkan sedikit kekesalannya.
Adnan yang masih berada di dalam mobil hanya bisa mengelus dadanya untuk bersabar menghadapi Nafisa, dan dia juga tidak bisa marah karena Nafisa kesal juga gara-gara dia. Adnan turun dari dalam mobil sebelum Nafisa tambah kesal kepadanya dan menghampiri Nafisa yang sudah menunggu di depan mobil. "Ayo," ajak Adnan dan menggandeng tangan Nafisa. Nafisa menarik tangannya yang digenggam oleh Adnan dan melangkahkan kakinya meninggalkan Adnan yang menyusul di belakang. "Assalamualaikum, Pak," salam Adnan kepada pengacaranya yang sudah menunggu di depan pintu masuk pengadilan agama. "Waalaikumsalam, Pak Adnan," jawab salam dari pengacara. "Mari Pak, kita langsung masuk saja karena sidang sebentar lagi dilaksanakan dan Bu Lestari juga sudah datang," kata pengacara itu dan melangkahkan kakinya untuk memimpin jalan menuju ruang sidang yang akan mereka gunakan. Nafisa dan Adnan mengikuti pengacara itu dan sesampainya di depan pintu ruang sidang, Nafisa memilih duduk di kursi tunggu yang ada di depan ruangan daripada ikut masuk ke dalam. Adnan juga tidak memaksa Nafisa buat masuk karena malu kalau harus berdebat di sini. Nafisa mengambil HP dari dalam tasnya dan dia menyibukkan dirinya dengan HP. Tapi bagaimanapun Nafisa masih bisa mendengar samar-samar suara dari dalam ruangan, karena dia duduk di kursi dekat pintu. Nafisa mengambil earphone-nya dan memasangnya ke telinga agar tidak mendengar apa saja yang dibicarakan di dalam sana. Dia malas tahu semuanya dan itu juga bukan urusan Nafisa, karena kedua orang itu meminta Nafisa untuk tidak ikut campur sama masalah mereka. Setelah itu Nafisa tidak tahu lagi apa yang terjadi di dalam ruangan itu, dan hanya sibuk dengan HP-nya. Berbeda dengan di dalam ruang sidang yang sedang terasa memanas, karena Adnan yang masih menatap dingin kepada Lestari. Bahkan sudah tidak ada senyuman lagi di bibir Lestari. Mereka berdua sama-sama memutuskan buat berpisah dan sidang pertama untuk perdamaian saja tidak berhasil untuk dilakukan karena mereka menolak untuk berdamai. Setelah hakim mencoba untuk mencari jalan tengah agar perceraian itu tidak terjadi, tetap saja Adnan dan Lestari menolak mentah-mentah. Akhirnya karena sudah tidak ada harapan lagi, hakim memukul palunya. Tok tok tok. Dari hari ini, Pak Adnan dan Bu Lestari resmi bercerai, kata hakim dan setelah itu meninggalkan ruang sidang. Adnan dan pengacaranya keluar dari ruang sidang setelah hampir 1 jam sidang berjalan, dan akhirnya sekarang Adnan dan Lestari resmi bercerai secara hukum. Adnan menghampiri Nafisa yang masih fokus dengan HP-nya dan tidak mengetahui kalau persidangan sudah selesai. Adnan merebut HP yang ada di tangan Nafisa dan membuat Nafisa mendongakkan kepalanya. Nafisa melepas earphone yang dia gunakan dan berdiri dari duduknya. "Mbak Tarinya mana?" tanya Nafisa dan memasukkan earphone ke dalam tasnya. "Kita pulang sekarang," ajak Adnan dan menggandeng tangan Nafisa. "Aku mau ketemu Mbak Tari dulu," kata Nafisa dengan menarik tangannya yang digenggam oleh Adnan. "Nafisa, jangan ngebantah," kata Adnan. "Cuma sebentar aja," kata Nafisa. Tidak lama, Lestari keluar dari dalam ruang sidang bersama dengan temannya yang ada di dalam video yang Nafisa tonton. "Mbak Tari," panggil Nafisa dan melangkahkan kakinya meninggalkan Adnan yang berdecak kesal karena Nafisa tidak mau mendengarkannya. "Ada apa Nafisa?" tanya Lestari. "Bisa kita bicara berdua sebentar? Ada yang mau aku kasih ke Mbak?" tanya Nafisa. "Ayo di situ," kata Lestari. "Gue pergi sebentar, lo tunggu di sini," pamit Lestari kepada temannya dan temannya itu menganggukkan kepalanya. Nafisa dan Lestari melangkahkan kaki menjauh dari orang-orang agar tidak ada yang mendengar, tapi masih bisa diawasi oleh mereka. "Mbak, kenapa tidak menuntut apapun dari Mas Adnan?" tanya Nafisa saat mereka sudah jauh. "Gue nggak mau apa-apa dari Mas Adnan. Sudah cukup gue menyakiti dan mengkhianati Mas Adnan," kata Lestari. "Sekarang gue titip Mas Adnan sama lo. Jaga Mas Adnan baik-baik dan buat dia hidup bahagia dengan lo," sambung Lestari. Nafisa mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan mengeluarkan sebuah cek yang memang sudah dia siapkan buat Lestari. "Mbak harus terima ini," kata Nafisa dan memberikan cek itu kepada Lestari. "Buat apa?" tanya Lestari.
buat kehidupan Mbak selanjutnya. Tolong Mbak terima. Setidaknya hanya ini yang bisa aku berikan untuk Mbak sebagai ucapan terima kasih. Karena Mbak menerima kehadiran aku di dalam rumah tangga Mbak dengan Mas Adnan. Kata Nafisa dengan mengambil tangan kanan Lestari dan meletakkan cek itu. Enggak Nafisa, gue nggak perlu apapun dari lo. Dan selama ini, gue juga tidak berperilaku baik sama lo. Lo simpan saja uang untuk anak lo. Kata Lestari. Selama ini Mbak sudah sangat baik sama aku. Pokoknya Mbak harus terima ini. Aku nggak terima penolakan. Kata Nafisa. Tapi, belum selesai Lestari berbicara sudah dipotong oleh Nafisa. Nggak ada tapi-tapian Mbak. Kata Nafisa dan akhirnya Lestari terpaksa menerima cek itu. Nafisa, panggil Adnan yang sudah ingin pergi. Sebentar, balas Nafisa dan setelah itu menatap Lestari. Habis ini Mbak mau kemana? Tanya Nafisa. Rencananya gue mau tinggal di Bandung. Gue mau memulai kehidupan baru gue di sana. Jawab Lestari dan memeluk Nafisa. Maaf ya kalau selama ini gue bersifat tidak baik sama lo. Maaf kalau perkataan gue sering buat sakit hati, ucap Lestari. Seharusnya aku yang minta maaf sama Mbak, karena masuk ke dalam rumah tangga Mbak dengan Mas Adnan. Mungkin kalau dulu aku tidak menerima perjodohan ini, Mbak masih hidup bahagia dengan Mas Adnan, ucap Nafisa. Tidak Nafisa, ini sudah takdir dan mungkin waktu jodoh gue sama Mas Adnan hanya sampai di sini saja, kata Lestari. Lanjutkan kehidupan lo dengan Mas Adnan. Dan gue titip ucapan maaf buat Mas Adnan atas kesalahan yang sudah gue buat. Gue janji akan menggunakan uang pemberian lo dengan baik dan makasih atas semua kebaikan lo selama ini. Sambung Lestari dan mereka melepaskan pelukan. Ayo, itu Mas Adnan sudah nungguin lo, kata Lestari dan Nafisa menganggukkan kepalanya. Mereka melangkahkan kaki menuju orang-orang yang sudah menunggu mereka, dan Adnan langsung menarik Nafisa buat pergi. Mbak, aku pergi duluan. Assalamualaikum. Pamit dan salam Nafisa. Waalaikumsalam. Jawab salam dari Lestari dan temannya. Kelihatannya mantan Madulo itu sangat baik, kata teman Lestari. Dia memang perempuan sangat baik, dan gue tidak menyesal menyerahkan Mas Adnan dengan dia. Mungkin Mas Adnan akan hidup lebih bahagia tanpa kehadiran gue lagi, kata Lestari dan menatap punggung Nafisa dan Adnan yang menjauh. Dengan melepaskanku akan membuat kamu lebih bahagia. Maka aku akan ikhlas dan menerima semuanya.